Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dan Allah kita senantiasa mengingat para leluhur kita secara teratur. Selalu dalam kitab suci disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Dari kitab suci Katolik itu rapi sekali tersusun. Kitab suci Katolik mengakomodir perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus datang. Perjanjian baru dari Tuhan Yesus datang sampai ke surat-surat Wahyu. Jadi itu semua tulisan setelah Yesus ada. Perjanjian lama sebelum Yesus ada. Kenapa dikatakan ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Perjanjian lama melalui nabi-nabi. Perjanjian baru melalui Sang Kristus, Putra Allah sendiri, Sang Sabda. Orang selalu berkata, masa Allah punya anak? Orang Katolik, orang Kristen percaya 3 Allah. Halo? Orang Katolik, orang Kristen percaya 1 Allah. Hanya 1 pribadi yang menjadi manusia, yaitu pribadi firman. Sementara Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak berwujud. Allah itu dalam kesatuan, maka Yohanes katakan pada awal mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kita bukan percaya 3 Allah, kita percaya 1 Allah. Ibaratnya kalau kita minum kopi, kenapa air, gula tidak disebut? Padahal tercampur di dalam. Demikian juga kealahan, saking eratnya persatuannya, maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah ini, Allah ini, Allah ini, tidak bisa. Sifat kealahannya 1. Esa, tunggal. Maha Esa. Apakah berarti Allah itu hanya ada di tempat di Yahudi sana, di Israel sana? Tidak. Karena dia Maha Esa, Maha Satu, maka dia bisa berada di mana saja. Namanya Maha ya. Maha Kuasa. Allah yang sama bisa ada di Israel menyembuhkan orang. Bisa juga pada saat yang sama membangkitkan orang di belahan dunia Donggo ini. Karena dia Maha. Dia bisa berada di mana saja. Kalau Allah itu tidak maha, jangan percaya Allah macam itu, Allah yang tidak punya kuasa. Kalau Allah hanya bisa mematikan, jangan percaya Allah yang macam itu. Tadi Romo nonton debat untuk membuktikan bahwa kita memiliki Allah yang benar, mau minum racun. Allah untuk membuktikan harus menghidupkan, bukan buat kita mati. Maka untuk membuktikan bahwa kita beriman atau tidak dengan minum racun, bodoh sekali. Justru harus dibuktikan bagaimana Allahmu bisa menghidupkan. Dan tunjukkan contoh-contohnya. Alkitab ditulis ada banyak kesaksian tentang Yesus menghidupkan orang mati. Lazarus, salah satu contoh. Lazarus sudah bau, tapi Yesus masih punya kuasa menghidupkan. Pemuda dari anak tunggal dari janda itu, Yesus sanggup menghidupkan. Itu baru kita katakan dia Allah. Allah itu bisa menghidupkan. Orang yang sakit, lumpuh, Yesus bisa menyembuhkan dalam sekejap. Itu baru Allah namanya. Hebat, mujizat.
Kalau Allah hanya sekedar penggal orang, bunuh orang, buat orang mati, polisi tentara kan pegang senjata. Begitu dia bunuh orang, apakah pistol senjata tentara itu jadi Tuhan? Tidak. Hanya karena dia pegang alat yang bisa membuat orang mati. Lalu kita di jalan raya, ditabrak oleh truk, mati. Apakah truk itu Tuhan Allah? Tidak. Sehingga kita harus sembah dia. Oh, truk ini bisa mematikan orang, berarti dia Tuhan. Kita sembah truk ini. Tidak kan? Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yudas dalam bacaan yang pertama menguburkan orang mati karena dia yakin tentang kehidupan. Orang Yahudi senantiasa percaya bahwa ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia saat ini. Maka itu mereka senantiasa mengingat Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Bagi mereka Abraham, Ishak, Yakub selalu hidup di hadapan Allah, tidak mati. Yang mati itu hanya fisiknya. Rohnya Abraham, rohnya Ishak, rohnya Yakub tetap hidup di hadapan Tuhan. Maka kalau kita ke kuburan, kalau kita gali kubur, tulang-tulang leluhur kita masih ada di kuburan. Fisiknya ada di kuburan, tapi rohnya. Maka Rasul Paulus katakan orang yang sudah meninggal diberikan tubuh yang baru, tulang yang baru. Sehingga yang ada pada kita adalah tulang jasmani dunia ini yang tidak bisa. Yang diangkat adalah orang-orang yang diberikan tulang baru sehingga kita bisa tetap melihat. Maka itu kenapa kalau kita kadang-kadang kita mimpi mereka sudah meninggal, mereka datang masih tetap dalam bentuk yang kita kenal. Dia pakai baju warna ini. Dia datang kalau biasanya seorang bapak biasa pegang tongkat, dia pegang tongkatnya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia tetap hidup. Dan biasa orang meninggal dalam usia sekian, dia akan tetap menampakkan diri dalam mimpi-mimpi tertentu dari keluarganya yang dekat. Dalam posisi seperti itu. Dia tidak mungkin menampakkan diri waktu dia masih bayi. Tidak. Dalam mimpi kita akan melihat, oh kakek saya tampakkan diri waktu kakek saya masih bayi. Tidak pernah. Kakek saya akan menunjukkan dalam mimpi, dia adalah kakek saya yang saya kenal. Misalnya jenggotnya panjang, dia punya kumis yang macam ini. Dia akan tampakkan dalam mimpi itu seperti itu. Dan ketika kita dapat mimpi-mimpi yang seperti itu, biasanya kita diminta untuk mendoakan dia. Atau kalau dia sudah berbahagia di surga, maka dia akan menjadi perantara doa untuk kita. Dia akan menyampaikan pesan-pesan tertentu. Misalnya kita ada konflik keluarga. Biasa mereka yang dekat dengan kita akan menyatakan sesuatu. Tidak baik kamu buat seperti ini. Tolong berdamai kembali dengan kakakmu, dengan adikmu. Leluhur-leluhur kita tidak mungkin buat kita seperti biasa. Oh, leluhur saya minta makan, karena saya tidak kasih makan maka dia buat saya sakit. Leluhur macam itu bodoh sekali. Dia kalau buat kita sakit, lalu siapa yang untuk rawat dia punya kuburan? Dan saya tidak yakin leluhur kita begitu kejamnya, buat kita sakit lalu sampai kita uang habis semua pergi berobat. Leluhur kurang ajar tuh leluhur macam itu. Kita bersihkan dia punya kuburan setengah mati, kita ingat dia, kita doakan dia, dia buat kita sakit. Lalu minta potong ayam, harus ayam warna ini, ayam warna ini. Kalau dia masih hidup di dunia ini, cekik saja leluhur macam itu. Dalam artian yang mau Romo katakan adalah tidak mungkin leluhur kita kejam dengan kita. Tidak mungkin, Romo tidak yakin. Mereka pasti sayang kita, mencintai kita. Tidak mungkin mereka buat kita sakit. Romo tidak percaya.
Selama hidup mereka kita sayang setengah mati mereka. Mereka sayang kita setengah mati. Masa begitu dia sudah meninggal dia jahat dengan kita? Romo tidak percaya macam itu. Mereka pasti orang-orang baik yang tetap akan sayang kita. Karena kita meneruskan nama mereka. Orang akan tanya, oh kamu anaknya cucunya siapa? Oh saya cucu dari kakek ini, nenek ini. Kita menjaga nama baiknya mereka. Maka tentu mereka harus menyayangi kita, mencintai kita. Dan saya yakin mereka orang-orang baik. Maka berapa kali Romo dengar bahwa oh Romo Kris almarhum datang dalam bentuk biawak dan sebagainya. Saya tidak percaya macam itu. Romo Kris orang baik. Oh dia merasuki beberapa orang minta makan. Saya tidak percaya macam itu. Saya harus yakin bahwa Romo Kris dengan rahmat sakramen tabisan yang dia terima, dia diberkati oleh Tuhan. Dia adalah orang baik yang membangun Donggo ini. Maka dia tidak mungkin buat orang sakit sembarang. Kita harus meluruskan pikiran kita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus hormat kepada Romo Kris yang sudah membangun Donggo ini. Dia sudah berjuang maksimal selama dia hidup. Walaupun dia meninggal dalam keadaan suspensi, itu bukan urusan kita. Itu urusan beliau dan Bapak Uskup. Kita harus tetap hormat kepada beliau. Maka hentikan cerita-cerita yang miring macam itu, tidak baik. Hentikan kebiasaan-kebiasaan bahwa leluhur kita menyiksa kita, minta makan buat kita sakit. Hentikan cerita macam itu. Tidak baik, tidak benar, tidak boleh. Kita orang beriman. Mereka hidup di hadapan Allah, mereka jadi orang-orang baik. Semoga Tuhan memberkati kita.